Sebelum kita membahas isi dari penelitian ini, saya akan memberitahukan tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kuat tekan yang dihasilkan menggunakan abu bonggol jagung sebagai bahan tambahan, substitusi dengan yang tidak menggunakan abu bonggol jagung. Latar belakang mengapa dipilihnya bonggol jagung, yaitu limbah bonggol jagung yang selama ini dibuang dapat dimanfaatkan menjadi bahan campuran beton bermutu dan ramah lingkungan. Limbah bonggol jagung bila dibakar akan menghasilkan abu yang memiliki kandungan silika oksida sebesar 68,5%. Silika oksida ini memiliki kerekatan seperti semen yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan atau pengganti sebagian semen dalam pembuatan beton. Target kuat tekan beton pada 28 hari yaitu 70 MPa. Lalu selanjutnya kita menentukan kuat tekan rata-rata atau FCR, yaitu dengan cara menambahkan FC prime tadi yang 70 MPa ditambah 9,66 lalu dibagi dengan 0,9 yaitu 88,511. Selanjutnya kita menentukan selam beton sesuai dengan SNI 036468-2000 pasal 432. Selam yang digunakan umumnya sebesar 50 sampai 100 mm. Dan di sini kita menentukan selam beton yaitu 80 mm dengan super plasticizer. Langkah 2, selanjutnya kita menentukan ukuran butir maksimum agregat kasar. Ukuran agregat kasar harus sesuai dengan SNI 036468 tahun 2000 pasal 5.1 butir 2. Karena FCR tadi didapatkan 88,51 MPa, di mana hasilnya lebih besar dari 62,1 MPa, maka kita tentukan ukuran agregat maksimumnya 10 mm. Hasil uji analisis ayak ukuran maksimum agregat kasar 20 mm dan berarti itu artinya sesuai. Perlu dilakukan rekayasa agregat agar memenuhi maksimum ukuran agregat 10 mm. Langkah 3 yaitu menentukan kadar agregat kasar optimum. Cek modulus halus butir agregat kasar dan halus sesuai dengan SNI 036468 tahun 2000 pasal 5.1 butir 3. Kadar agregat kasar optimum digunakan bersama-sama dengan agregat halus yang mempunyai nilai modulus kehalusan antara 2,5 sampai dengan 3,2. Lalu kita cek agregat halus sesuai dengan uji BM5A, didapatkan modulus halus butirnya yaitu 3,8. Maka dari itu, perlu dilakukan rekayasa agregat halus agar memenuhi modulus kehalusan antara 2,5 sampai 3,2. Selanjutnya, kita menentukan kadar agregat kasar sesuai dengan SNI 036468 tahun 2000 pasal 5.1 butir 3. Karena ukuran agregat maksimum 10 mm, maka ditentukan fraksi volume padat kering oven yaitu 0,5 atau 65%. Maka kadar agregat kasar padat kering oven yaitu 0,65 dikali 1780 yaitu 1157 kg per meter kubik. Selanjutnya, langkah 4, menentukan estimasi kadar udara dan koreksi kadar air. Menentukan kadar udara berdasarkan agregat halus yang melalui SNI 036468-2000. Berat isi pada kering oven yang melalui data uji BM 10A sama dengan 2080 kg per meter kubik. Dan berat jenis relatif melalui uji BM 07 sama dengan 2,50. Kemudian kita akan mencari kadar rongga udara dengan rumus 1 kurang berat isi padat kering oven per berat jenis relatif kali 1000 dalam kurung kali 100%. Dan di sini kita dapat perhitungan sama dengan 16,8% dari hasil menentukan kadar rongga udara. Kemudian yang ke-8 yaitu menentukan koreksi kadar air melalui SNI 036468-2000 yang kita ketahui koreksi kadar air punya rumus V kurang 35 kali 4,75 dan kita mendapatkan hasil di sini sama dengan minus 86,45 liter per meter kubik. Next, langkah kelima
menentukan estimasi kadar air dan kebutuhan air total. Di sini kita akan mencari dan menentukan kadar air berdasarkan agregat halus yang melalui SNI 036468 2000. Kemudian di sini saya mendapat data yang dimana selam sama dengan 80 mm dengan agregat kasar max 10 mm. Nah, dari plot tabel 2 ini SNI 036468 2000, maka estimasi kadar air adalah 196 liter per meter kubik, dan kebutuhan kadar air total itu kita bisa mencari dengan rumus estimasi kadar air kurang plus minus koreksi kadar air. Nah, di sini saya mendapatkan nilai 109,55 liter per meter kubik. Langsung pada langkah 6, menentukan rasio. Menentukan rasio ini kita memakai standar seperti biasa, yaitu SNI 036468 2000 dengan mendapatkan FCR lapang sama 0,9 dan FCR sama dengan 0,9 kali 88,51 MPa sama dengan 79,66 MPa. Dari hasil tersebut kami akan memplot ke dalam tabel rasio per Dari hasil tersebut kita memplot pada tabel 4 sesuai dengan SNI, yaitu direncanakan menggunakan super plasticizer. Oke. Dari hasil 79,66 MPa, kita lingkari angka di antara 75,9 dan 82,8. Setelah itu dilakukan interpolasi antara 75,9 dan 82,8 untuk nilai 79,66 MPa. Jadi hasilnya. Setelah itu, maka didapatkan nilai W per C tambah P itu adalah 0,2863. Langkah 7, menentukan kadar bahan bersifat semen. Menentukan kadar bahan bersifat semen ini mengikuti SNI 03-1468-2000 pasal 5.1 butir 6. Kadar bahan bersifat semen diperoleh dengan cara kadar air dibagi W per C tambah P sama dengan 109,55 dibagi 0,286 sama dengan 383,041 kg per meter kubik. Langkah 8, menentukan proporsi dasar hanya dengan semen. Menentukan volume tiap bahan per meter kubik menggunakan SNI 03-6468-2000 pasal 5.1 butir 7. Untuk mendapatkan perhitungan menentukan proporsi dasar hanya dengan semen, kita menggunakan yang pertama itu semen Portland. Semen Portland yaitu kadar bahan bersifat semen dibagi berat jenis semen, yaitu 383,04 kg per meter kubik dibagi 3.00 sama dengan 127,68 liter. Yang kedua yaitu agregat kasar. Agregat kasar dapat kita peroleh dengan kadar agregat kasar dibagi berat jenis kering agregat kasar, yaitu 1157 kg meter kubik dibagi 2,6 sama dengan 445 liter. Yang ketiga adalah air atau pelambat sama dengan kadar air. Kadar air sendiri yaitu 109,55 liter meter kubik atau sama dengan 109,55 liter. Yang keempat yaitu kadar udara. Kadar udara sendiri sudah ditentukan yaitu 2%. Sama cara perhitungannya yaitu 0,02 dikali 1000 sama dengan 20 liter. Dari total keseluruhan perhitungan di atas kita jumlahkan semuanya dan mendapatkan hasil 702,23 liter. Yang ke-14 yaitu menentukan volume pasir per meter kubik menggunakan SNI 03-6468-2000 pasal 5.1 butir 7. Kebutuhan volume pasir per meter kubik beton sama dengan 1000 dikurangi 702,23 liter yang menghasilkan 297,77 liter. Konversi menjadi berat. Jadi hasil di atas kita konversi menjadi berat dengan cara volume per meter kubik dikali berat jenis dry pasir dikali 1000, yaitu 0,29777 dikali 2,60 dikali 1000 sama dengan 774,202 kg. Dari proporsi campuran untuk 1 meter kubik beton dengan semen saja, dari perhitungan di atas kita mendapatkan hasil pembulatan yaitu air pelambat 110 kg, semen Portland 385 kg, agregat kasar 1157 kg, pasir 775 kg. Langkah ke-9 menentukan proporsi bahan tambah atau substitusi bonggol jagung. Nomor 16 menentukan proporsi bahan substitusi bonggol jagung dengan SNI 03-2495-1991. Diambil berat jenis 2, didapat dari berat jenis yang mendekati bonggol jagung yaitu sekam padi. Jumlah berat semen substitusi oleh bonggol jagung sama dengan 20% berat semen. Yang ke nomor 17, proporsi bahan bersifat semen. Total bahan bersifat semen kita dapat lihat di langkah ke-8 yang sudah mendapatkan hasil 385 kg.
Proporsi bonggol jagung sama dengan 20%. 20% dikali 385 kg sama dengan 77 kg. Diperolehlah proporsi semen dengan cara 385 kg dikurangi 77 sama dengan 308 kg. Yang ke-18, volume proporsi bahan bersifat semen. Volume ini dapat kita ketahui dengan cara berat semen dibagi berat jenis semen ditambah berat bonggol jagung dibagi berat jenis bonggol jagung, yang memperoleh hasil 141,61 liter. Ke-19 yaitu perhitungan volume proporsi campuran. Bahan semen diperoleh 141,16 liter. Agregat kasar diperoleh 445 liter. Dapat kita lihat di langkah ke-8. Air kita peroleh 109,55 liter. Dapat kita lihat juga di langkah ke-8. Kadar udara kita peroleh 20 liter. Dapat kita lihat juga di langkah ke-8. Semua hasil itu kita jumlah dan memperoleh subtotal sebanyak 715,71 liter. Yang ke-20, menentukan volume pasir per meter kubik dengan SNI 036468-2000 pasal 5.1 butir 8. Kebutuhan volume pasir per meter kubik beton sama dengan 1000 dikurangi 715,71 liter sama dengan 284,29 liter. Konversi menjadi berat dengan cara volume per meter kubik dikali berat jenis dry pasir X 1000. Dry pasir dikali 1000 sama dengan 0,28429 dikali 2,6 dikali 1000 sama dengan 739,15 kg. Langkah ke-21, proporsi campuran untuk 1 meter kubik beton dengan bonggol jagung. Diperoleh air sama dengan 110 kg, semen portland sebanyak 385 kg, bonggol jagung sebanyak 77 kg, agregat kasar sebanyak 1157 kg. Itu dikeringkan di dalam oven. Pasir diperoleh 740 kg, itu juga dikeringkan ke dalam oven. Nah, yang nomor 22, koreksi jumlah agregat dan air berdasarkan kadar air. Menggunakan SNI 036468-2000 pasal 5.1 butir 8. Koreksi agregat kasar dapat kita peroleh dengan cara berat agregat dikali 1 ditambah kadar air, yaitu 1157 kg dikali 1 ditambah 0,12 sama dengan 1295,84 kg. Koreksi agregat halus dapat kita peroleh dengan cara berat agregat dikali 1 ditambah kadar air, yaitu 740 kg dikali 1 ditambah 0,12 sama dengan 828,88 kg. Koreksi air dapat kita peroleh dengan cara berat air dikurangi agregat kasar dikali kadar air dikurangi lagi dengan agregat halus dikali kadar air, yaitu 110 kg dikurangi 1295,84 dikali 0,036 dikurangi 828,88 dikali 0,03. Dapat kita peroleh hasil 38,48 kg. Nomor 23, proporsi superplastic yang digunakan superplastic shear tipe F 2% dari berat bahan semen. Berat jenis sama dengan 1,2. Dipakai 1% dari berat semen sama dengan 2% dikali 385 ditambah 77 kg sama dengan 9,24 kg per meter kubik. Yang nomor ke-24, proporsi bahan untuk benda uji. Ditentukan jumlah benda uji sama dengan 15 benda uji. Benda uji sama dengan tabung diameter 15 cm, tinggi 30 cm. Volume sama dengan 0,005301,437 meter kubik. Air, proporsi air 1 meter kubik beton dikali volume benda uji dikali 15 sama dengan 38,48 dikali 0,005301,437 dikali 15 sama dengan 3,06 kg. Semen dapat kita peroleh dengan cara proporsi semen 1 meter kubik beton dikali volume benda uji dikali 15 sama dengan 385 dikali 0,005301,44 kali 15 sama dengan 30,61 kg. Bonggol jagung dapat kita peroleh dengan proporsi bonggol jagung 1 meter kubik beton dikali volume benda uji dikali 15 sama dengan 77 dikali 0,005301,437 dikali 15 yang memperoleh hasil 6,123 kg. Agregat kasar dapat kita peroleh dengan cara proporsi agregat kasar 1 meter kubik beton dikali volume benda uji dikali 15 sama dengan 1198 dikali 65 dikali 0,005301,437 dikali 15 sama dengan 95,318 kg. Agregat halus dapat kita peroleh dengan proporsi agregat
halus 1 meter kubik beton dikali volume benda uji dikali 15 sama dengan 828,88 dikali 0,005301,437 dikali 15 sama dengan 65,91 kg. Superplastic shear dapat kita peroleh dengan proporsi superplastic shear 1 meter kubik beton dikali volume benda uji dikali 15 sama dengan 9,24 dikali 0,005301,437 dikali 15 sama dengan 0,734 kg. Dan terima kasih.